Ini dia bahan yang aku pakai. Langsung aja kita eksekusi bahan-bahan ini. Aku tahu ini jorok, tapi kata mereka daging ular itu nikmat. Pertama, kita tuangkan air ke tepung kering ini. Secukupnya aja ya, supaya nggak terlalu cair. Kalau udah merata kayak gini, langsung aja kita blender daging ular yang udah dicincang ini ya, sampai halus bes, supaya sisik emasnya nggak kelihatan. Supaya nggak ada bau, kita tambahkan perasan jeruk nipis yang banyak ya. Nah, kalau udah, langsung aja kita blender. Jangan sampai ada daging yang menggumpal. Kalau udah merata, langsung kita bentuk bulat aja. Kalau udah bulat, masukin aja ke wajan berisi air panas ini. Tunggu sampai mengembang ya. Lakukan sampai adonan habis. Uang 12.000 buat apa bu? Si lihat-lihat dipegang terus dari tadi. Saya mau beli bakso Bu Isro pak, makanya saya pegang terus. Mau dimasukin ke kantong nggak bisa. Oh gitu. Kok kalian pada tertarik sih? Saya dari awal Bu Isro jualan nggak pernah coba. Masa nggak pernah coba? Saya nggak percaya karena kebanyakan orang-orang di desa ini sering beli pak. Sok, saya berani bersumpah demi Allah saya nggak pernah beli karena saya nggak tertarik bu. Kayak gimana gitu pas lihat baksonya. So banget deh, kayak orang kota aja. Tahu nih, perasaan gak ada yang aneh sama bakso Bu Isro. Bapak mau nyebarin fitnah ya pak? Sembarangan, siapa yang mau nyebar fitnah bu? Astagfirullah, sehujan mulu hidupnya. Saya lapar, saya mau beli bakso dulu ya. Saya duluan. Saya juga mau pergi, duluan ya pak. Aduh, malah pada pergi. Tiap hari, lapak baksoku selalu ramai. Gak pernah ada yang tahu aku menggunakan apa. Mereka hanya memuji sambil berkata baksoku ini unik. Selamat pagi Bu Isro, saya mau ya Bu, dimakan di sini aja. Iya pak, tunggu di sana aja pak. Saya bikinin dulu. Oke Bu, ini Bu uangnya. Bu Mae udah ada di sini aja Bu, ngajak-ngajak kek kalau mau ngebakso tuh. Ada Pak Maman. Maaf aja nih Pak, datang ke sini mah nggak perlu ngajak siapa-siapa. Sendiri pun jadi saya mah Pak. Iya bener juga. Oh iya Bu, bakso Bu Isro enak banget ya Bu. Mantul banget pokoknya. Kuah baksonya gurih abis. Harganya pas di kantong saya. Silahkan dinikmati baksonya Pak Maman. Bumbu kali ini lebih endul Pak. Bu Mai aja sampai ketagihan Pak. Dia mah emang gitu Bu, apalagi kalau soal makanan enak. Biarin, daripada Pak Maman yang belinya cuma seminggu sekali. Kayak saya dong, beli setiap hari. Biar kece, senggol dong Pak. Waduh, jangan sampai ribut ya. Kalian cukup makan bakso aja. Pelanggan saya bisa kabur nih. Santai aja Bu, kita nggak akan ribut kok. Oke Bu, kalau gitu saya mau ke gerobak lagi. Saya mau bikin beberapa bungkus pesanan Bu. Mari Pak, Bu. Di lapak rame, Bu Isro juga dapat pesanan dari luar. Gila, sebanyak apa ya duit Bu Isro? Udah pasti banyak Pak. Ayo cepet makan aja, jangan ngoceh terus. Haha, oke. Bu Maria, Bu, ini pesanannya Bu. Pesanan saya udah ada nih. Aduh, aromanya itu loh yang bikin perut saya langsung bunyi. Bu Isro emang jago banget deh kalau soal masak. Mana ada Bu? Oh iya, tunggu ya Bu. Saya ambil dulu baksonya. Ini baksonya Bu. Selamat menikmati ya Bu. Jangan kapok beli bakso di lapak saya.
Ini uangnya Bu. Maksudnya kapok gimana Bu? Masa iya ada orang beli bakso kapok gitu sih? Ya takutnya kapok aja Bu. Soalnya rasa gurihnya ini tinggi banget Bu. Gak apa-apa Bu, saya lebih suka kalau kuahnya gurih kayak gini. Saya pulang dulu ya Bu. Saya mau bikin bakso buat besok. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu. Langsung makan aja ah. Enak banget. Tapi kayak ada bau amis gitu Bu. Apa cuma perasaan aku aja ya? Bukan cuma kamu deh, abang juga ngerasa. Cuma ya tetap enak kok, nggak terlalu bau amis juga. Kalian berdua ini ngomong apa nak? Nggak boleh menyelekkan makanan ya, itu nggak baik. Kamu sama aja kayak orang yang gak bersyukur. Pak, anak kecil gak pernah bohong loh Pak. Masa iya Bu? Tapi bapak gak ngerasain bau amis apa-apa. Mungkin cuma perasaan mereka aja Bu, jangan terlalu dianggap serius. Beneran ayah? Aku sama abang udah jujur kok. Iya, kita berdua udah jujur kok. Udah makan aja, jangan dibawa pusing. Aku nggak mau makan bakso Bu Isro lagi. Aku mau main aja. Aku duluan ayah, ibu. Aku juga udahan ah. Aku mau susul si adek. Nah kan pada ngambek, bapak sih nggak percaya sama anak sendiri. Udah ibu bilang anak kecil itu nggak pernah bohong loh Pak. Bukannya bapak nggak percaya sama omongan mereka Bu, cuma bapak emang nggak ngerasa apa-apa. Nggak ada yang aneh dari bakso Bu Isro. Ya udah sih, biasa aja nada bicaranya. Kedengerannya kayak orang lagi marah. Iya maaf. Wih, banyak juga nih. Tapi cukup ambil beberapa aja ah, nggak harus ambil banyak. Soalnya kalau ambil banyak susah bawanya. Pakai daging ular menguntungkan banget buat aku karena aku nggak harus ngeluarin biaya apapun. Ini gratis, murni dari alam. Hah? Itu apa? Kok bercahaya banget ya? Warnanya juga kayak emas. Itu ular, gede banget lagi. Aku ambil gak ya? Wih, ini beneran ular cuy. Kalau nggak diambil, sayang nggak sih? Ular yang ini beda dari yang lain. Siapa tahu usaha aku makin melesat karena ular ini. Udah aku masukin, langsung aja kita masak di rumah. Kita cincang-cincang ular sisik emas ini. Ini dia bahan yang aku pakai. Langsung aja kita eksekusi bahan-bahan ini. Aku tahu ini jorok, tapi kata mereka daging ular itu nikmat. Pertama, kita tuangkan air ke tepung kering ini secukupnya aja ya, supaya nggak terlalu cair. Kalau udah merata kayak gini, langsung aja kita blender daging ular yang udah dicincang ini ya, sampai halus bes, supaya sisik emasnya nggak kelihatan. Supaya nggak ada bau, kita tambahkan perasan jeruk nipis yang banyak ya. Nah, kalau udah, langsung aja kita blender. Jangan sampai ada daging yang menggumpal. Kalau udah merata, langsung kita bentuk bulat aja. Kalau udah bulat, masukin aja ke wajan berisi air panas ini. Tunggu sampai mengembang ya. Lakukan sampai adonan habis. Oke, itu aja guys. Jangan lupa pakai daging ular sawah ya, supaya rasanya lebih gurih. Bu Mae, Pak Maman, gimana rasa baksonya? Ada yang beda nggak? Ada Bu, yang ini rasanya lebih gurih, lebih enak lagi. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya lebih suka yang ini Bu. Bener Bu, saya juga lebih suka yang ini. Rasanya enak banget, pokoknya enak banget Bu. Gimana gak enak? Orang itu daging ular sisik emas, aku harus bisa dapetin ular yang sama.
Stop, jangan makan bakso Bu Isro. Baksonya bau amis. Aku sama abang aku udah gak suka lagi. Bener banget, kita berdua nggak mau makan bakso Bu Isro lagi. Rasanya nggak enak. Bocil, kalian ini ngomong apa coba? Bakso ini enak, coba aja nih kalau kalian nggak percaya. Nggak mau. Kalau kita berdua bilang nggak enak, ya nggak enak. Anaya, Rades, mungkin ini cuma perasaan kalian aja. Tuh, Pak Maman sama Bu Maya aja menikmati. Masa kalian ngomong kayak gitu? Kebenarannya memang seperti itu, Bu. Kita berdua nggak bohong kok. Bu Isro, udah Bu, anak kecil mah nggak harus diambil pusing. Saya nggak nyium ada bau amis kok. Nggak ada yang aneh juga sama baksonya. Iya Bu Mae, saya cuma gak mau kalau dua anak ini ngomong yang enggak. Takutnya ajaran orang tua mereka salah, Bu. Bu Mae, Pak Maman, kalian berdua lanjut makan aja ya. Saya mau siapin pesanan buat siang ini. Siap Bu, saya sama Pak Maman pasti makan dengan anteng. Abang, kok nggak ada yang percaya sama kita berdua sih? Pulang aja yuk. Yang penting kita udah kasih tahu mereka. Rasain tuh gak ada yang percaya. Makanya jangan coba-coba komplain. Dasar bocil-bocil kematian. Aku pakai buat apa ya? Harga terigu kan gak semahal itu. Apa aku tabung aja ya? Atau aku pakai buat poya-poya? Eits, gaya banget sih kayak iya aja. Suara ular dari mana itu? Apa jangan-jangan di belakang rumah aku ada ular ya? Atau aku cuma salah dengar aja? Coba aku dengerin lagi deh. Siapa tahu suara tadi ada lagi. Hah, suara desisan itu dari dapur. Masa iya di dapur ada ular? Kan ular sawah yang aku ambil ada di dalam kulkas. Gak mungkin bisa hidup lagi dong. Kayaknya ini bukan suara ular beneran deh. Siapa tahu ada orang bawa HP, terus dia nyalain video suara ular. Aku takut kalau itu pencuri yang lagi nyamar aja. Aku harus amankan uang ini. Bagaimanapun caranya, aku harus melindungi uang ini. Uang memang bukan segalanya, tapi aku harus menjaga uang ini dengan baik. Semalam itu apa ya? Beneran ular atau pencuri? Tapi nggak ada barang yang hilang. Semua barang di rumah aman aja. Hah? Suara apa itu? Kenapa suaranya mirip suara semalam? Apa itu beneran suara ular ya? Hah? Kenapa suaranya semakin keras? Apa jangan-jangan di lapak aku ada ular? Tapi mana? Ularnya nggak kelihatan. Yang ada cuma suaranya aja. Diam, aku mohon jangan bersuara. Suara itu mengganggu telinga aku. Bu Isro, Ibu kenapa Bu? Kenapa Ibu kayak ketakutan gini Bu? Tidak, jangan bersuara. Saya takut, saya nggak mau dengar suara itu. Bu, kayaknya Bu Isro lagi berhalusinasi, Bu. Coba kamu tepuk tangannya agak keras. Siapa tahu Bu Isro sadar, Bu. Bu Isro, ini saya Bu Maria. Saya nggak boleh bersuara Bu. Ibu ini aneh banget deh. Bu Maria, saya takut Bu. Tadi ada suara ular Bu. Saya takut di lapak saya ada ular. Ular dari mana? Di sini gak ada ular. Saya sama suami saya aja nggak dengar ular di sini Bu. Benar, Bu. Kita nggak dengar apa-apa. Kita cuma dengar suara Ibu yang terus teriak ketakutan, Bu. Oh gitu ya Pak, Bu. Mungkin saya salah dengar. Maaf, saya udah bikin kalian berdua khawatir. Bu Isro, kalau ada apa-apa cerita aja ya Bu. Saya khawatir banget lihat Ibu kayak tadi. Iya Bu Maria, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu. Suara ular. Ada apa ya? Jangan-jangan ada kecurangan nih. Makanya Bu Isro sampai ketakutan kayak gitu. Aku harus cari ular emas itu. Karena ular itu, dagangan aku semakin laris manis. Tapi aku juga mau ambil beberapa ular sawah yang biasa. Oke, aku cari ular sawah yang lain aja. Siapa tahu ada ular yang ukurannya lebih gede. Pak Maman, bukannya itu Bu Isro Pak? Dia lagi ngapain malam-malam di sawah orang kayak gini Pak? Saya nggak tahu, Bu. Kita samperin aja ya, Bu. Astagfirullah Bu Isro, ngapain ngambil ular sawah Bu? Apa jangan-jangan ular ini buat bakso Bu?
Iya, bakso yang selalu kalian puji itu berasal dari ular sawah. Gimana? Rasanya enak sama gurih kan? Jahanam, kenapa ibu lakukan ini ke kita, Bu? Padahal kita selalu beli dan selalu memuji bakso ibu. Ya demi untung lah, masa iya cuma gabut aja? Kalian berdua ini aneh banget. Bu Mae, jangan Bu. Sawah orang bisa rusak kalau kalian berdua adu tangan. Tonjok aja Bu, saya nggak takut kok. Bu Isra, kenapa ibu gak minta maaf ke kita berdua? Apa ibu gak pernah ngerasa bersalah, Bu? Ini daging ular, Bu, bukan daging ayam atau sapi. Ya emangnya kenapa sih? Luwe banget deh. Saya aja suka masak, gak gimana-gimana tuh. Biasa aja. Makanya jangan percaya ke penjual manapun. Karena setiap penjual itu pakai cara curang. Cuma belum ketahuan aja. Bu Isra kok gitu ya? Mana setiap suapan itu terasa nikmat, tapi kalau baksonya pakai daging ular, ini perut langsung mual. Saya sumpahin, Bu Isra kena ajab. Berani-beraninya dia berbuat jorok kayak gini. Kok perasaan aku nggak enak kayak gini ya? Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Perasaan aku bener-bener nggak enak. Hah? Ada apa ini? Kenapa tanahnya bergetar? Mangkuk-mangkuk juga berjatuhan. Aduh, aku nggak bisa bikin bakso nih. Hah? Ular! Ada ular raksasa! Tolong! Tolong, ada ular! Hah? Kenapa suara aku kayak ular? Ada apa ini? Kenapa tubuh aku jadi aneh kayak gini? Astagfirullah, Bu Isra, kenapa Bu Isra berubah jadi ular, Pak? Nggak tahu Bu, kita kan baru datang ke lapak, kayaknya kita harus mundur Bu. Ular emas raksasa itu terlihat marah. Astagfirullah, kenapa jadi banyak ular sawah kayak gini? Ajab Pak, ini ajab. Katanya Bu Isra itu pakai daging ular. Kau telah membunuh darah. Kini kau menjadi bagiannya. Pak, Bu, kenapa suara ular itu serem ya? Apa ini bukan ular sungguhan? Gak tahu Bu, saya juga mikirnya kayak gitu Bu. Bu Isra, mau kemana Bu? Kenapa ular-ular itu membawa pergi Bu Isra? Kayaknya bukan dibawa Pak. Bu Isra juga kan udah jadi ular Pak. Kemungkinan dia nggak sadar dan nggak ingat sama jati dirinya. Itu benar, kita cukup diam aja. Kita jangan kejar ular-ular itu. Lagian Bu Isra juga salah. Dia curang, dia menipu banyak orang. Itu benar, ayo kita pulang aja. Ayo Pak. Oh, jadi udah kena azab. Bagus deh, saya marah, muak banget Pak. Bu, kenapa nggak dari dulu aja coba kena azabnya? Alhamdulillah, doa saya terkabul. Orang-orang dirugikan itu selalu menang. Makanya kalau ada yang berbuat curang jangan takut. Cukup berdoa dan adukan semuanya. Jangan seneng dulu. Ular yang kemarin saya lihat itu bukan ular biasa. Katanya ular itu penjaga sawah di desa kita. Benar juga, keserakahan Bu Isra juga bisa kita jadikan pelajaran. Karena keserakahan itu bisa membawa siapapun pada hukuman yang mengerikan. Kita juga jangan tergoda cari uang dengan cara curang. Lebih baik cari rejeki dengan cara yang halal. Karena rejeki yang halal akan datang dengan berkah. Tapi rejeki dari darah dan nyawa akan membawa kutukan yang berkesudahan. Bener banget Bu, kita menang Bu. Doa ibu terkabulkan. Iya Bu, saya merasa senang karena orang curang itu sudah mendapatkan hukumannya.